Shalom, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita mau datang sembah Tuhan. Sebab di saat kita menyembah, Roh Tuhan yang bekerja. Di saat kita memuji, Dia yang bertahta di atas segala pujian kita. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat diriku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat diriku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat diriku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah-Mu Tuhan, kami puji-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan, mengubah, mencoba hidupku. Haleluya. Oh, Keralamayase, Keralamayase. Haleluya. Keralamayase. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Shikiralabayase. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, hari yang baru Tuhan telah beri untuk setiap kami. Bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan telah beri untuk setiap kami. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan benar firman Tuhan. Tuhan diberkati setiap kami, biar firman ini Tuhan dapat menjadi rema dalam hidup kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Saya mengajak Bapak Ibu pagi hari ini untuk kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dan memulai hari ini dengan mendasari firman Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini boleh menjadi hari yang indah bagi kita bersama dengan Kristus. Uang adalah sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan daripada kehidupan manusia, karena uang adalah alat tukar yang dibutuhkan agar manusia bisa hidup. Tetapi ada satu hal yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, terlebih sebagai penilik jemaat. Tuhan rindu kita tidak menjadi hamba uang. Mengapa? Karena saat kita menjadi hamba uang, maka kita tidak bisa menjadi hamba Tuhan. Sebab tolok ukur dalam segala sesuatu hanya berfokus pada uang, bukan lagi kepada Tuhan. Contoh, ketika kita berfokus pada uang, maka sebelum melakukan segala sesuatu, pasti ada perhitungannya. Pekerjaan ini menguntungkan atau tidak, ada profitnya atau tidak, dan keputusan kita selalu didasarkan kepada uang. Dihitung untung dan ruginya, dan dia akan menolak jika tidak ada keuntungannya. Dia akan menolak jika dia tidak mendapatkan segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini sangat berbeda dengan prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita, karena Tuhan melakukan segala sesuatu, tolok ukurnya adalah kasih. Bahkan terhadap musuh, Tuhan pun menghendaki kita mengasihi musuh-musuh kita. Dan Tuhan katakan bahwa kasih mengalahkan segalanya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita fokus pada uang, kita tidak akan bisa berfokus kepada Tuhan. Demikian juga sebaliknya, ketika kita berfokus kepada Tuhan, di mana kita diajarkan memakai tolok ukur segala sesuatunya dengan kasih, maka kita tidak bisa mengikuti apa yang menjadi tolok ukur dunia, yaitu uang. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ini adalah alasan mengapa kita tidak boleh menjadi hamba uang atau kita mencintai uang, sehingga kita tanpa sadar memakainya sebagai tolok ukur di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita ini menjadi hamba uang, sehingga semua yang kita lakukan hanya berdasar uang. Akibatnya hidup kita akan menjadi bergeser dari Kristus kepada uang. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, tetapi uanglah yang menjadi andalan kita. Uanglah seolah-olah yang menjadi dewa penyelamat kita. Sehingga mereka berpikir, orang yang hanya berfokus kepada uang, bahwa mereka berpikir bahwa segala sesuatu itu dapat dibeli dengan uang. Segala sesuatu bisa didapat dengan uang. Bahkan Bapak Ibu, harga diri, kedudukan, jabatan itu pun bisa dibeli dengan uang. Sehingga praktek money politik pun akan terjadi di mana-mana. Maka jangan heran kalau ada orang yang berkata, ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Karena mereka hanya berfokus kepada uang, Bapak Ibu. Beda kalau kita berfokus kepada Kristus, kepada kasih, maka hal itu tidak akan terjadi. Tadi dikatakan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius ayat 6a. Ungkapan ini memang benar Bapak Ibu, sebab gara-gara uang, kasih persaudaraan bisa pecah. Contoh, saudara kandung, seibu bapa,
dibesarkan oleh orang tua yang sama. Ketika mereka masih kecil, mereka hidup rukun, hidup bersama, makan bersama. Apa yang ada di dalam keluarga itu mereka nikmati bersama-sama. Tetapi hanya gara-gara warisan, pembagian warisan, mereka bisa berantem. Keluarga itu bisa pecah. Keluarga itu ikatan persaudaraannya menjadi retak. Karena apa? Karena uang. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, gara-gara uang, kalau kita mencintai uang, maka kejahatan itu bisa muncul di dalam hati dan pikiran kita. Untuk mendapatkannya, seringkali firman Tuhan diabaikan. Firman Tuhan tidak lagi menjadi tolok ukur, tetapi uanglah yang menjadi tujuan utama. Bagaimana bisa mendapatkan warisan itu? Bagaimana bisa mendapatkan uang itu? Dan yang kedua, uang bisa membuat kita menyimpang dari iman. 1 Timotius 6 ayat 10b. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Benar Bapak Ibu, oleh sebab memburu uang, akhirnya seseorang bisa menutup mata dari kebenaran firman Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, mereka menyimpang ke kanan ke kiri hanya demi mendapatkan uang. Apa arti sejumlah uang kalau pada akhirnya kita kehilangan persahabatan, kita kehilangan persaudaraan? Uang hanya berlaku di muka bumi ini, sebab pada saat kita menghadap tahta Bapa di surga, pada saat kita mengakhiri hidup kita di dunia, pada saat kita meninggal, kita tidak membawa uang. Dan yang ketiga, uang bisa membuat kita menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Uang memang dibutuhkan untuk hidup, tetapi Tuhan memberikan cara bagaimana kita bisa mendapat berkat Tuhan, yaitu dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan bahwa jika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya berkat-berkat Tuhan itu akan turun, menambahkan segala apa yang kita perlukan untuk hidup. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu berarti kita harus mendengar baik-baik dan melakukan suara Tuhan. Seperti dikatakan di Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah memberikan fasilitas atau cara kepada kita bagaimana kita bisa mendapatkan berkat Tuhan, yaitu dengan baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Tetapi mengapa banyak anak Tuhan yang tidak atau kurang mendengarkan suara Tuhan, bahkan cenderung untuk tidak melakukannya? Entah karena ketidakberanian atau karena tantangan yang harus dihadapi. Tetapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Ketika kita benar-benar mendengar suara Tuhan dan melakukannya, saya percaya Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Bukankah Allah kita Allah El Shaddai, Allah yang mampu membuat jalan untuk kita meraih berkat-berkat-Nya dengan caranya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita hanya rindu menerima berkat, tetapi kita tidak menerima kuasa untuk menikmatinya, itu juga sebuah kesia-siaan.
Pengkhotbah 6 ayat 2 dikatakan, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kekuasaan untuk menikmati, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Dari ayat ini kita bisa memahami, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa artinya kalau kita bekerja keras, kerja rodi, membanting tulang sampai tidak punya waktu untuk menikmatinya, Bapak Ibu, maka kehidupan kita akan terasa pahit, kehidupan kita akan menjenuhkan, kehidupan kita akan terasa tawar dan membosankan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Tuhan memberikan kepada kita karunia untuk menikmatinya. Karena itu, mari kita program waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita 24 jam dalam satu hari. Berapa jam untuk kita bekerja, tapi berapa jam untuk kita memiliki waktu untuk Tuhan, sehingga fokus kita tidak kepada pekerjaan, tetapi kita juga memiliki waktu fokus kepada Tuhan. Mungkin di pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas, kita memiliki waktu bersekutu terlebih dahulu dengan Tuhan, dan kita meminta hikmat-Nya. Apa Tuhan yang harus aku kerjakan hari ini, sehingga aku bisa melakukan sebuah terobosan di dalam pekerjaanku, di dalam keluargaku, di dalam rumah tanggaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mendapatkan hikmat di pagi hari, ada kuasa, ada otoritas, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka sepanjang hari ini kita boleh melalui bersama Tuhan, kita akan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Jadi jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita dengan alasan tidak ada waktu karena sibuk, karena toko laris, karena dagangan ramai dan sebagainya, sehingga kita tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Kita menyia-nyiakan, padahal itu sangat penting di dalam diri kita. Itu seperti kompas kehidupan, kemana kita harus melangkah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajarlah memiliki waktu untuk Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan, ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berkat-berkat itu akan turun di dalam kehidupan kita. Dan mungkin manusia berkata, oh itu sebuah kebetulan. Tetapi itu bukan kebetulan, karena Tuhan yang menganugerahkannya. Bekerja adalah bagian dari ibadah. Karena itu dalam pekerjaan kita juga harus melakukan untuk Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Jika kita melakukan dengan segenap hati dan seperti untuk Tuhan. Bekerja bukan beban, karena itu nikmatilah pekerjaanmu. Dalam bekerja, jangan sampai menyiksa diri kita. Kita tidak punya waktu untuk beristirahat. Kita tidak punya waktu untuk menikmati. Tetapi kita harus memakai setiap waktu yang Tuhan berikan dengan proporsi yang benar. Jangan menjadi alasan kita menikmatinya terlalu panjang dan bekerja sangat sedikit, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita mau memakai setiap jam yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau masuk di dalam rancangan Tuhan. Di dalam Mazmur 127 ayat 2 dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dari ayat ini kita bisa memahami, Bapak Ibu, bahwa berkat itu berasal dari Tuhan, bahwa susah payah kita tidak akan menambahinya. Oleh karena itu, mari kita bersepakat untuk masuk di dalam rancangan Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan kita melakukan kehendak Tuhan. Dan saya percaya ketika kehendak Tuhan, rancangan Tuhan kita lakukan di dalam kehidupan kita, pasti tuaian besar akan terjadi.
terjadi Bapak Ibu. Berkat-berkat Tuhan akan turun dengan limpahnya karena janji Tuhan ya dan amin. Tuhan selalu menyediakan berkat-berkatnya. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, itu Tuhan sediakan buat kita. Tinggal bagaimana kita meresponi rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Mari pagi hari ini kita hampiri Tuhan secara pribadi. Kita mau minta tuntunannya supaya sepanjang hari ini kita boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan dengan hikmat, pengurapan yang Kau curahkan pada pagi hari ini, maka akan ada satu terobosan yang Engkau berikan dalam hidup mereka. Karena kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Di dalam tuntunan-Mu Tuhan, tidak ada jalan yang salah. Di dalam tuntunan-Mu Tuhan, kami akan melangkah di jalan kebenaran dan kehidupan. Kami tetap ada di dalam kerajaan Allah. Dan ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Engkau berjanji, Engkau akan mencukupkan segala sesuatunya. Engkau akan menambah-nambahkan berkat yang kami butuhkan. Kami percaya kepadamu Tuhan, dan izinkan pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan untuk kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.